Teman-teman, tahu nggak persamaan antara orang yang suka kerja atau workaholic dengan orang-orang normal lainnya yang mengaku budak korporat? Ya, persamaannya adalah sama-sama menatap layar monitor dalam waktu lama setiap harinya. Sampai-sampai mungkin aja layar monitor adalah hal yang paling sering ditatap selain hal esensial lainnya, misalkan pasangan atau saldo ATM. Dan karena makin esensial, layar monitor jadi berperan ke kenyamanan kita dalam bekerja. Jadi, milih monitor yang tepat itu seperti semacam investasi yang nggak bodong. Dan di video kali ini, saya pengen ceritain sebuah layar monitor yang mungkin bisa jadi investasi bagus untuk kenyamanan kerja kalian. Jadi, selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video, dan saya pengen ceritain sebuah layar monitor dari Lenovo. Ini adalah Lenovo ThinkVision T27H30. Dan ini adalah monitor 27 inch dengan berbagai hal di dalamnya, dan saya akan bahas satu persatu kenapa ini jadi sebuah investasi bagus. Entah kamu adalah seorang workaholic ataupun kebalikannya. Dan kita mulai bahas dari ukurannya. Ini ukurannya 27 inch dan ukuran segini rasanya pas. Nggak kegedean dan nggak kekecilan. Jadi bisa menampung banyak hal untuk dilihat dan juga nggak terlalu intimidatif. Dan untuk multitasking ini juga pas ukurannya. Bisa buka banyak window dan lihat banyak hal sekaligus tanpa ngerasa kekecilan. Dan yang pas nggak cuma ukuran, tapi juga resolusinya. Karena resolusinya 2550x1440 pixel atau QHD dengan viewing angle 178 derajat dan tipe layarnya IPS. Jadi meski ukurannya 27 inch, gambar yang dihasilkan tetap tajam dan enak buat dilihat dari berbagai sudut. Dan juga karena layarnya ini memiliki desain near edgeless di 3 sisi, atas, kanan, dan kiri, jadi rasanya jadi lebih mewah dan keren ketika ditatap. Dan sebenarnya memang monitor ini nyaman untuk ditatap lama-lama karena memiliki teknologi natural low blue light yang tersertifikasi dan teknologinya always on di monitor ini. Jadi melindungi mata lebih baik setiap waktu, terutama ketika digunakan untuk waktu yang lama. Jadi untuk kamu yang kerjanya dalam hal pembuatan dokumen, data entry, atau bahkan suka nontonin drakor atau series, karena biasanya durasinya lama kan tuh. Nah di sini mata kamu akan dibuat lebih nyaman dan aman, jadi tenang aja. Untuk pemasangan, monitor ini bisa memakai stand yang sudah ada dalam paket pembeliannya, ataupun juga bisa dengan bracket, karena ini support VESA mount 100x100 mm. Jadi bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan kamu. Dan juga ini kalau pakai standnya bisa dibuat portrait atau dimiringkan monitornya. Jadi untuk keperluan spesifik yang butuh rasio layar 9:16, ini bisa digunakan. Kemudian untuk standnya juga cukup fleksibel, bisa diatur tingginya dan juga bisa swivel, pivot, dan tilt. Ya pokoknya fleksibel lah. Dan di standnya ini juga ada kabel manajemen yang bagus dan mampu menyamarkan dengan baik, jadi meja kerja pun nggak berantakan dengan kabel yang rapih di sini. Dan yang menarik dari standnya ada slot di bagian penopangnya yang bisa jadi holder untuk smartphone. Jadi kalau mau gunakan monitor ini sebagai eksternal monitor dari smartphone, ini juga kayaknya bisa dan tata letaknya bagus. Ini nice banget. Dan sekarang kita bahas bagian-bagian dari monitornya. Di bagian kanan bawah layar ada power button dan di kanan bawah belakang ada tombol input dan juga tombol menu untuk layarnya yang berbentuk joystick. Sehingga navigasinya jadi lebih mudah dan juga cepat. Dan di bagian belakangnya ada AC power connector dan juga Kensington lock untuk yang takut monitornya digondol orang. Lalu juga ada HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, lalu USB-C 3.2 Gen 1 yang juga support DisplayPort 1.4, jadi bisa berperan sebagai alternatif. Dan di sebelahnya ada DisplayPort out, ada Ethernet, dan ada USB-A 3.2 Gen 1. Lalu di bagian sampingnya masih ada audio mic combo, dan ada dua buah USB-A 3.2 Gen 1. Dan yang menarik, di bagian atasnya itu sebenarnya ada sebuah USB-A yang tersembunyi di balik karet ini. Jadi bisa dibuka dulu untuk bisa digunakan. Untuk jumlah port menurut saya cukup dan fungsinya juga pas, dan untuk koneksi, ini sama mudahnya untuk dikoneksikan ke PC ataupun laptop. Karena kalau untuk PC ini banyak pilihan, mau HDMI, USB-C, atau DisplayPort. Sedangkan untuk laptop, saya menyarankan pakai USB-C aja biar nggak ribet. Dan ini juga berlaku untuk smartphone atau tablet, bisa pakai USB-C. Jadi lebih ringkas. Dan juga USB-C-nya ini support Smart Power Function yang bisa 90 watt power delivery. Dan ini adalah salah satu keunggulan di monitor ini. Lalu untuk experience monitornya gimana? Menurut saya monitor ini bagus. Untuk menu dari monitor ini sendiri cukup lengkap dan mudah dimengerti. Dan juga bisa menampilkan warna yang memang pas juga. Karena memang akurasi warnanya bagus di 99% sRGB dengan color depth 8 bit dan brightness-nya 350 nits. Refresh rate-nya 60 Hz dengan respon time di 6 ms pada normal mode dan 4 ms pada extreme mode.
serta sudah support dengan aplikasi ThinkColor di mana kita bisa ubah color mode untuk monitor ini, dan juga menyesuaikan dengan selera kita, ingin seperti apa warna dan kecerahannya. Dan menurut saya, untuk keperluan kantor, pembuatan dokumen, data entry, finance, bahkan entertainment yang casual, monitor ini udah lebih dari cukup. Meski memang kalau untuk content creation, ada syarat dan ketentuannya. Selama bukan untuk color grading, menurut saya masih baik-baik aja. Misalkan untuk editing podcast atau untuk editing video yang bukan color grading, menurut saya nggak ada masalah. Monitor ini tetap bisa jadi opsi untuk kalian berproduktivitas. Meski memang peruntukan utamanya untuk produktivitas yang lain, khususnya untuk perkantoran dan profesional. Dan kalau ada yang bertanya apakah monitor ini nyaman untuk dipakai main game, well, meski bukan peruntukannya, kalau untuk dipakai sesekali main game, menurut saya nggak ada masalah, tapi dengan berbagai catatan. Salah satunya adalah refresh rate-nya yang hanya ada di kapasitas cukup. Jadi kalau untuk main game casual, udah pas banget di sini. Dan dari ukurannya, monitor ini pas kok untuk dipakai main game secara personal, atau untuk dipakai main game berdua sama temen, ini masih nyaman juga. Dan untuk info penting lainnya terkait sama monitor ini, misalkan garansi, kalian akan mendapatkan 3 years pick up and repair warranty. Jadi selama 3 tahun kalau terjadi kerusakan, kalian akan di pick up ya unitnya, kemudian diperbaiki untuk kalian. Garansi yang memang sesuai namanya, pick up and repair warranty. Lalu untuk informasi harga dan informasi ketersediaannya dan lain-lainnya, silahkan cek aja link yang ada di deskripsi. Dan kesimpulannya, monitor ini adalah monitor yang menurut saya pas untuk menemani kalian. Entah kalian memang suka kerja ya secara durasi yang lama, atau memang kalian terpaksa untuk kerja dengan durasi yang lama. Ini sama-sama kalian butuhkan karena bisa meningkatkan kenyamanan kalian dalam bekerja. Bahkan kalau kalian lagi males-malesan dan cuma pengen pakai komputer aja, monitor ini tetap bisa kasih performa terbaiknya. Jadi yang jelas, selama layar monitornya itu bagus, apapun aktivitasnya, rasanya akan nyaman juga. Dan ini adalah salah satu rekomendasi saya, Lenovo ThinkVision T27H30. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan terima kasih untuk dukungannya kepada channel saya selama ini. Terima kasih, dan terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!